10 langkah mengatasi asma atau gangguan pernapasan. Part 1. Memperbaiki energi paru-paru. Bagi teman-teman yang menderita asma ataupun gangguan pernapasan ataupun sesak napas, jangan skip video ini karena Shinsei akan menyampaikan 10 langkah mengatasi asma berdasarkan ilmu Shinsei. Kali ini Shinsei akan menyampaikan langkah pertama mengatasi asma, yaitu memperbaiki energi paru-paru sebagai rangkaian langkah-langkah dalam sekali terapi asma. Caranya adalah lakukan pemijatan dengan menggunakan 2 jari di 2 titik punggung. 2 jari kanan dan kiri tulang belakang setinggi bawah tonjolan ruas tulang belakang bagian dada ketiga. Lakukan pemijatan sebanyak 30 kali tiap titiknya dan lakukan setiap hari 1 kali. Teman-teman juga dapat melakukan penghangatan di titik ini dengan menggunakan moksa selama 5 menit tiap titik. Tujuan penekanan titik ini adalah bertujuan untuk memperbaiki energi paru-paru. Beberapa indikasi penekanan titik ini adalah untuk batuk-batuk, sesak napas, batuk darah, panas, keringat pada waktu tidur, dan lain-lain. Demikian langkah pertama cara mengatasi asma dengan langkah memperbaiki energi paru-paru kita. Sambil menunggu langkah selanjutnya, teman-teman dapat mulai melakukannya. Bismillah, semoga sehat berkah atas izin Allah. 10 langkah mengatasi asma part 2. Melancarkan aliran energi paru-paru dan membuang panas di paru-paru. Bagi teman-teman yang menderita asma atau gangguan pernapasan ataupun sesak napas, jangan skip video ini karena Shinsei akan menyampaikan 10 langkah mengatasi asma berdasarkan ilmu Shinsei. Kali ini Shinsei akan menyampaikan langkah kedua mengatasi asma dan gangguan pernapasan, yaitu melancarkan energi dan membuang panas di paru-paru sebagai rangkaian langkah-langkah dalam sekali terapi asma dan gangguan pernapasan. Kenapa kita harus melancarkan energi di paru-paru? Agar napas kita tidak tersengal-sengal dan aliran energi di paru-parunya lancar. Kenapa kita harus membuang panas? Karena paru-paru, adanya panas di paru-paru ditambah faktor dingin atau lembab dari luar menimbulkan dahak di paru-paru. Caranya adalah, pertama, lakukan penekanan dengan menggunakan ujung jari di titik 2 jari dari pergelangan searah dengan ibu jari, bagian dalam. Lakukan penekanan 30 kali di tangan kanan dan kiri. Kedua, lakukan penekanan di siku, lipatan siku bagian luar. Lakukan penekanan sebanyak 30 kali tangan kanan dan kiri. Teman-teman juga dapat melakukan penghangatan di titik ini dengan menggunakan moksa selama 5 menit tiap titik. Demikian langkah kedua, cara mengatasi asma. Dengan langkah melancarkan aliran energi dan membuang panas di paru-paru. Sambil menunggu video langkah-langkah selanjutnya, teman-teman dapat mulai melakukan langkah-langkah yang sebelumnya diajarkan. Bismillah, semoga sehat berkah atas izin Allah. 10 langkah mengatasi asma dan gangguan pernapasan. Part 3. Mendorong pengeluaran dahak di paru-paru. Bagi teman-teman yang menderita asma ataupun gangguan pernapasan ataupun sesak napas, jangan skip video ini karena Shinsei akan menyampaikan 10 langkah mengatasi asma berdasarkan ilmu Shinsei. Kali ini Shinsei akan menyampaikan langkah-langkah ketiga mengatasi asma dan gangguan pernapasan, yaitu mendorong pengeluaran dahak di paru-paru sebagai rangkaian langkah-langkah dalam sekali terapi asma dan gangguan pernapasan. Adanya panas di paru-paru ditambah faktor dingin dari luar menimbulkan dahak di paru-paru. Oleh karena itu, kita harus mendorong pengeluaran dahak di paru-paru. Caranya adalah, pertama, lakukan penekanan di titik pertengahan antara mata kaki lutut bagian luar selama 2-3 menit. Yang kedua, lakukan penekanan pada titik di bawah sendi lutut bagian dalam. Lakukan selama 1-2 menit. Demikian cara mendorong pengeluaran dahak paru-paru dengan cara akupressor, yang merupakan langkah ketiga dari cara mengatasi asma dan gangguan pernapasan. Sambil menunggu video langkah selanjutnya, teman-teman dapat mulai melakukan langkah-langkah sebelumnya sampai titik yang ini. Bismillah, semoga sehat berkah atas izin Allah. 10 langkah mengatasi asma dan gangguan pernapasan part 4. Menguatkan energi utama. Bagi teman-teman yang menderita asma ataupun gangguan pernapasan ataupun sesak napas, jangan skip video ini karena Shinsei akan menyampaikan 10 langkah mengatasi asma berdasarkan ilmu Shinsei. Kali ini Shinsei akan menyampaikan langkah keempat mengatasi asma dan gangguan pernapasan, yaitu menguatkan energi utama.
sebagai rangkaian langkah-langkah dalam sekali terapi asma dan gangguan pernapasan. Salah satu yang dihadapi ketika terjadi serangan asma atau gangguan pernapasan adalah melemahnya daya tahan tubuh akibat serangan patogen dari luar. Oleh karena itu, kita harus meningkatkan energi utama penderita asma atau gangguan pernapasan. Caranya adalah, pertama, lakukan penekanan pada titik 4 jari di bawah lutut dan 1 ibu jari ke arah luar. Lakukan penekanan sebanyak 30 kali kanan dan kiri. Yang kedua, lakukan penekanan di 2 bagian pinggang belakang sejajar dengan pusar 2 jari tulang belakang kanan dan kiri. Lakukan sebanyak 30 kali. Yang ketiga, lakukan penekanan di 2 jari di bawah pusar. Lakukan penekanan di saat setelah napas dikeluarkan. Lakukan sebanyak 30 kali. Sekian cara menguatkan energi utama. Teman-teman juga dapat mengganti penekanan dengan penggunaan moksa. Sambil menunggu video langkah selanjutnya, teman-teman dapat mulai melakukan langkah-langkah yang sudah diajarkan. Bismillah, semoga sehat berkah atas izin Allah. 10 langkah mengatasi asma dan gangguan pernapasan part 5. Menguatkan energi ginjal. Bagi teman-teman yang menderita asma ataupun gangguan pernapasan ataupun sesak napas, jangan skip video ini karena Shinsei akan menyampaikan 10 langkah mengatasi asma berdasarkan ilmu Shinsei. Kali ini Shinsei akan menyampaikan langkah kelima mengatasi asma dan gangguan pernapasan, yaitu menguatkan energi ginjal sebagai rangkaian langkah-langkah dalam sekali terapi asma dan gangguan pernapasan. Dalam ilmu Shinsei, ginjal adalah sumber energi vital. Lemahnya ginjal berarti energi vital berkurang. Ini menyebabkan seripati makanan tidak dapat berubah menjadi energi dalam paru-paru. Sehingga energi udara yang dihisap tidak dapat penyaluran yang baik. Dan ini menimbulkan pernapasan yang tidak lancar. Terjadilah sesak napas. Oleh karena itu, kita harus meningkatkan energi ginjal penderita asma atau gangguan pernapasan. Caranya adalah lakukan penekanan selama 2-3 menit di titik bawah mata kaki bagian dalam dengan cara menekan dan memutar secara perlahan. Demikian cara menguatkan energi ginjal. Sambil menunggu video selanjutnya, teman-teman dapat mulai melakukan langkah-langkah sebelumnya yang telah diajarkan. Bismillah, semoga sehat berkah atas izin Allah. 10 langkah mengatasi asma dan gangguan pernapasan part 6. Merangsang energi untuk menghalau sumbatan dahak. Bagi teman-teman yang menderita asma ataupun gangguan pernapasan ataupun sesak napas, jangan skip video ini karena Shinsei akan menyampaikan 10 langkah mengatasi asma berdasarkan ilmu Shinsei. Kali ini Shinsei akan menyampaikan langkah ke-6 mengatasi asma dan gangguan pernapasan, yaitu merangsang energi untuk menghalau sumbatan dahak. Sebagai rangkaian langkah-langkah dalam sekali terapi asma dan gangguan pernapasan. Dalam ilmu Shinsei adanya serangan penyebab penyakit luar yang menyebabkan sumbatan energi paru-paru dapat menimbulkan sesak napas. Oleh karena itu, energi harus dirangsang untuk menghalau sumbatan dahak. Caranya adalah lakukan penekanan selama 1-2 menit di titik pertengahan antara puting susu. Lakukan secara perlahan dan menekan selama 1-2 menit. Ya. Demikian cara merangsang energi untuk menghalau sumbatan dahak. Sambil menunggu video langkah selanjutnya, teman-teman dapat mulai melakukan langkah-langkah yang diberikan sebelumnya. Bismillah, semoga sehat berkah atas izin Allah. 10 langkah mengatasi asma dan gangguan pernapasan, part 7. Membebaskan tubuh dari penyebab penyakit luar yang terikat di permukaan tubuh. Bagi teman-teman yang menderita asma ataupun gangguan pernapasan ataupun sesak napas, jangan skip video ini karena Shinsei akan menyampaikan 10 langkah mengatasi asma berdasarkan ilmu Shinsei. Kali ini Shinsei akan menyampaikan langkah-langkah ke-7 mengatasi asma dan gangguan pernapasan, yaitu membebaskan tubuh dari penyebab penyakit luar yang terikat di permukaan tubuh. Sebagai rangkaian langkah-langkah dalam sekali terapi asma dan gangguan pernapasan. Dalam ilmu Shinsei, pemicu terjadinya asma adalah karena adanya serangan dari penyebab penyakit luar di permukaan tubuh. Oleh karena itu, tubuh harus dibebaskan dari penyebab penyakit luar yang terikat di permukaan tubuh. Caranya adalah, pertama, lakukan penekanan di antara telunjuk dan ibu jari yang menonjol di saat dirapatkan ini. Nah, tekan. Lakukan penekanan selama 1-2 menit di tangan kanan dan tangan kiri. Lakukan lakukan penekanan di bagian luar tangan 3 jari pergelangan tangan. Lakukan penekanan sebanyak
selama 1-2 menit. Demikian cara membebaskan tubuh dari penyebab penyakit luar yang terikat di permukaan. Sambil menunggu video langkah selanjutnya, teman-teman dapat mulai melakukan langkah-langkah yang sudah diajarkan. Bismillah, semoga sehat berkah atas izin Allah. 10 langkah mengatasi asma dan gangguan pernapasan, part 8. Merangsang energi panas di tubuh. Bagi teman-teman yang menderita asma ataupun gangguan pernapasan ataupun sesak napas, jangan skip video ini karena Shinsei akan menyampaikan 10 langkah mengatasi asma berdasarkan ilmu Shinsei. Kali ini Shinsei akan menyampaikan langkah ke-8 mengatasi asma dan gangguan pernapasan, yaitu merangsang energi panas di tubuh. Sebagai rangkaian langkah-langkah dalam sekali terapi asma dan gangguan pernapasan. Dalam ilmu Shinsei, ketika kondisi tubuh terserang asma dan pada kondisi kronis, maka tubuh dalam keadaan kondisi dingin. Oleh karena itu, energi panas di tubuh harus dirangsang agar meningkat. Caranya adalah tekan titik yang terletak pada lekukan di bawah tonjolan tulang belakang setinggi pundak. Dengan cara menekan kuat sekitar 1 menit, lalu mencubit sampai terasa agak nyeri. Demikian cara merangsang energi panas di tubuh. Sambil menunggu langkah selanjutnya, video selanjutnya, teman-teman dapat mulai melakukan langkah-langkah yang sudah diajarkan sebelumnya. Bismillah, semoga sehat berkah atas izin Allah. 10 langkah mengatasi asma dan gangguan pernapasan, part 9. Merangsang energi limpa. Bagi teman-teman yang menderita asma ataupun gangguan pernapasan ataupun sesak napas, jangan skip video ini karena Shinsei akan menyampaikan 10 langkah mengatasi asma berdasarkan ilmu Shinsei. Kali ini Shinsei akan menyampaikan langkah ke-9 mengatasi asma dan gangguan pernapasan, yaitu merangsang energi limpa. Sebagai rangkaian langkah-langkah dalam sekali terapi asma dan gangguan pernapasan. Dalam ilmu Shinsei, ketika kondisi tubuh terserang asma dan pada kondisi terjadi timbunan dahak, maka kita harus merangsang atau menambah kekuatan energi di limpa agar dapat mentransportasikan cairan atau dahak keluar dari tubuh kita. Caranya adalah melakukan penekanan pada titik di punggung sejajar 5 jari di atas pusar. 2 jari dari tengah tulang punggung kanan dan kiri. Demikian cara merangsang energi limpa agar dapat mentransportasikan dahak keluar dari tubuh. Sambil menunggu video langkah selanjutnya, teman-teman dapat mulai melakukan langkah-langkah yang sudah diajarkan sebelumnya. Bismillah, semoga sehat berkah atas izin Allah.